Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia. Siang Bu Laila. Perkenalkan dulu ya Bu, saya Laila Abdurrasuti Fitriana. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Maksud dan tujuan saya bertemu dengan Ibu siang hari ini, saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan praktik yang selama ini Ibu ambil dalam mengambil suatu keputusan. Nah, sebelumnya bersedia ya Bu? Iya, siap Bu. Iya. Saya tanya dulu Bu, Ibu sudah menjadi kepala sekolah itu sudah berapa tahun Ibu, kalau boleh tahu? Ya, PLT-nya 6 bulan, kepala sekolah yang definitif ini sudah 3 tahun. Oh iya, berarti sudah cukup berpengalaman ya Bu dalam pengambilan keputusan. Ya, lumayan. Begini Bu, selama ini Ibu sebagai pemimpin sebuah satuan pendidikan ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, ya, untuk kasus yang bujukan moral atau dilema etika ini memang agak ini ya, menyulitkan karena sama-sama benar dengan yang benar kan itu ya. Sehingga ini memang butuh ini suatu keputusan di mana keputusan ini bisa harus bijaksana. Jadi kita memang harus melalui musyawarah dulu, mengambil beberapa ini pihak dari sekolah, baik itu guru ataupun wali siswa dan komite sekolah. Jadi kita mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah bersama. Oh iya. Selama ini ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, baik di sini ataupun di Jatisari, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan atau kewajiban Bu? Kalau selama ini yang ada itu tidak begitu ini ya, tidak bukan masalah yang sangat-sangat berat, tapi ini masih berkaitan dengan siswa biasanya. Pengambilan keputusan siswa, memang benar anak ini belum mampu untuk ke tingkat berikutnya, kemudian namun sesuai dengan peraturan anak ini juga harus naik kelas gitu kan, itu ya yang harus ini. Jadi memang kita harus komunikasi dulu dengan guru tersebut, kemudian kita juga mengambil beberapa sikap di kelas-kelas berikutnya, menganalisa terlebih dahulu, kemudian juga dikomunikasikan dengan orang tua khususnya itu, sehingga tidak menyalahi aturan dan juga tidak merugikan salah satu pihak. Memang itu yang agak sulit di situ, kalau saat benar dan benar itu ya memang harus berkaitan dengan semua pihak atau gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus seperti itu? Jadi itu tadi dengan seperti tadi ya, kita harus menganalisa seperti apa sih sebetulnya permasalahan itu, kemudian mana pihak-pihak terkait yang harus kita ajak untuk bermusyawarah, nanti kita diskusi duduk bersama, kemudian mana langkah-langkah yang harus kita ambil seperti tadi itu ya. Oh iya, betul sekali Bu. Langkah-langkahnya mulai dari mengidentifikasi dulu ya Bu tentunya, lalu duduk bareng gitu gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus yang semacam itu Bu? Yang paling efektif ya musyawarah bersama. Ya karena belum tentu kan kalau misalnya saya mengambil keputusan terus kemudian keputusan saya itu menjadi benar di pihak yang lain. Jadi memang kita harus sepakati bersama-sama sehingga hasil kesepakatan itu menjadi tanggung jawab bersama. Betul, berarti bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Lalu Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Bu
bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau benar melawan benar seperti itu? Tantangan bagi saya ketika memang salah satu pihak itu belum menyadari atau mungkin harus mempertahankan ini ya, merasa benar sendiri. Nah itu tantangan bagi saya, sehingga saya harus benar-benar mengambil hati dari pihak keduanya dulu ya. Kalau memang itu di antara dua ini permasalahannya, karena kalau sudah merasa benar apapun ya sulit biasanya, sehingga ya kita solusi yang terbaik apa ini, solusinya apa itu. Kemudian juga mungkin melibatkan pihak-pihak, misalkan ini apakah ini terlalu sulit ditangani oleh saya sendiri atau misalkan bersama teman-teman maupun komite, sehingga perlu mungkin dukungan dari dinas atau misalkan Korsatpen. Jadi setidaknya nanti tidak akan menyalahi aturan. Jadi banyak ya Bu ya tantangannya ya Bu ya, apalagi kalau bertentangan itu maksudnya ini merasa benar, sini juga merasa benar, itu yang jadi tantangan selama ini. Lalu apakah Ibu ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika Bu? Misalnya apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau selama ini kita pasti menganalisa tadi itu ya, suatu permasalahan itu, kemudian menyelidiki lah. Penyelidikan itu bisa langsung ke tempat, misalnya itu kejadian di kelas atau misalkan di mana, atau misalkan itu ini ya ke siswa gitu kan ya, kita berkunjung ke siswa tersebut. Nah yang pasti kita harus mencari ini dulu sumber-sumbernya, masalahnya dulu. Pastinya saya panggil dulu satu persatu. Nanti setelah satu persatu tahu duduk permasalahannya, ada kendalanya di mana, baru kita duduk bersama. Terus setelah duduk bersama bisa terselesaikan, ya sudah gitu. Selesai, atau nanti misalkan kalau tidak ya berarti suara terbanyak dengan teman-teman. Jadi tidak tentu ya Bu, maksudnya harus melalui beberapa prosedur dulu, tidak langsung menyelesaikan ketika itu juga gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Kalau faktor yang termudah itu komunikasi ya. Yang pasti kita gimana kita bisa komunikasi dengan baik itu pihak yang bermasalah atau misalnya dengan teman-teman lah dalam suatu memecahkan masalah atau suatu pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan, itu yang pasti komunikasi. Itu membantu sekali. Iya Bu, komunikasi itu memang penting ya Bu, apalagi Bu sebagai pemimpin dalam sebuah satuan pendidikan itu tidak mungkin lepas dari hal tersebut. Ini pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam praktik pengambilan keputusan selama ini? Tentu pembelajarannya sangat berharga, akan menjadikan kita lebih dewasa dalam suatu pengambilan keputusan. Kemudian kita juga akan belajar ini ya, memahami karakter baik itu orang tua maupun guru, nah, juga siswa itu sangat bermanfaat. Kemudian dari hasilnya juga jadi suatu kebijakan yang dihasilkan oleh musyawarah bersama itu bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Oh iya, betul sekali Bu. Berarti yang poin pentingnya saya di sini tangkap, Ibu pengambilan keputusan itu dengan cara bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait supaya keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Oke Bu, wawancara dengan Ibu ini sangat bermanfaat sekali ya bagi saya yang sebagai calon guru penggerak. Semoga ini bisa menambah hasanah pengetahuan saya, pemahaman saya terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini ada di satuan pendidikan. Semoga kedepannya Ibu Lia semakin sukses. Amin. Bu Lila juga ya sukses. Iya Bu. Segera
lolos dan Amin, bisa Bu. Iya. menjadi kepala sekolah ini. Waduh, ya amin Bu. Semoga bisa meniru ilmu dari beliau. Amin. Ya Bu, cukup dari saya. Terima kasih atas kelonggaran waktunya beliau dalam acara ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nana, selamat siang. Oke, Pak, perkenalkan nama saya Laila Abdullah Siti Fitriana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Maksud dan tujuan saya datang ke sini ini untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang melibatkan atau terkait dengan dilema etika. Sebelumnya saya nanti akan melakukan tanya jawab pada Bapak terkait hal tersebut. Diizinkan ya Bapak ya? Ya, Oke, alhamdulillah. Oke. Saya mau tanya dulu Pak, Bapak sudah mengajar atau memimpin di sekolah ini sampai berapa tahun? sebelumnya terima kasih Mbak Nana yang telah mempercayai saya untuk melakukan wawancara dalam hal untuk melengkapi kegiatan pembelajaran Mbak Nana di penggerak. Ya, Pak. Saya di sini berawal dari tahun 2019 sampai sekarang, dan saya tinggal 1 tahun lagi Oh, nggih. Berarti sampun dangu ya Pak? Sudah ya lama. sudah cukup lama. Iya, kalau jadi kepala sekolahnya sudah Kalau lama ya Pak? jadi kepala sekolahnya mulai tahun 2013. Oh, Pertama kali saya di Mijen, Mbak. nggih. Kemudian di Mijen 2 tahun, lalu dipindah tugaskan ke Sragen 1 lagi. Nah, 2019 saya ditugaskan ke SD Pomangan ini. Oh, nggih. Berarti sudah cukup lama gitu Iya, jadi kepala iya, sekolah. iya. Oke. Kalau begitu untuk terkait dengan kasus-kasus banyak ya Pak tentunya Iya. tentang dilema etika, bagaimana kasus itu benar melawan benar. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebelumnya tentu saya menganalisa lebih dulu kasus itu, kasus tersebut, kemudian yang mengarah benar melawan benar atau benar melawan salah. Ini tentunya suatu dilema etika yang lebih sulit dan akan lebih sulit diidentifikasi karena mempertentangkan dua hal yang sama-sama benar. Iya, Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan atau kebajikan? Iya. Baik, saya terbiasa menyelesaikan masalah ini secara musyawarah, Mbak. Tentunya apa yang saya anggap benar itu belum tentu orang lain menganggap benar. Gitu, Pak. Walaupun saya di sini seorang pemimpin di sekolah inilah, Oke. saya tidak memaksakan masalah ini harus saya selesaikan dengan keinginan saya sendiri. Jadi musyawarah dengan guru, dengan pihak terkait, stakeholder yang ada, ini saya lakukan agar keputusan yang diambil nantinya memang keputusan yang benar dan tepat. Oh, oke, Gitu. betul Pak. Betul sekali itu. Dan tentunya keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, betul nih Pak. Nggih. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu Pak?
Langkah-langkah yang saya laksanakan atau yang saya lakukan, Mbak, yang pertama saya menganalisis kasus yang ada. Oke. Setelah itu saya mengadakan musyawarah bersama guru, tidak hanya guru, jadi mungkin komite atau stakeholder yang ada ini, misalnya dengan pengawas, ini tentunya saya libatkan Oke. agar keputusan yang diambil ini bisa menuntaskan masalah yang ada secara bersama. Bahkan kami libatkan pula wali murid, Mbak. Iya, Pak. Jadi wali murid yang sangat proaktif dengan dunia pendidikan ini saya ajak serta untuk musyawarah mengambil keputusan itu, sehingga mendapatkan keputusan yang terbaik sesuai keinginan masyarakat yang ada. Iya, iya, iya. Berarti melibatkan dari berbagai pihak ya, Bapak? Betul, Dari- jadi saya libatkan dari berbagai pihak, antara lain pengawas, ya. kemudian komite, masyarakat, ya stakeholder yang ada untuk mengambil keputusan ini agar tidak bertentangan dengan pandangan instansi yang menaungi. Betul sekali, Bapak. Contohnya kalau pengawas mungkin kebijakannya beda dengan Beda, mungkin betul. dinas pendidikan bagaimana, Iya. mungkin itu pendapatnya bisa dimintai Iya, pertanyaan kita. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus yang mempertentangkan benar melawan benar, Bapak? hal yang efektif, kegiatan dengan dengar pendapat atau musyawarah dengan berbagai pihak terkait, Mbak. Ini karena semua pihak yang terlibat dapat menyampaikan apa kemampuannya. Maka dengan begitu keputusan yang diambil ini dapat mempertimbangkan keinginan dari pihak terkait. Artinya semua bisa menerima, Oke. ya, baik masyarakat maupun instansi yang ada. Jadi keputusan itu memang benar-benar keputusan yang bijak. Oh iya, betul. Oke. Berarti musyawarah atau Betul. dengar pendapat Iya. yang paling efektif yang selama ini Bapak lakukan gitu. Nggih, betul, Mbak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Tantangannya seperti apa? Ketika semua pihak yang terlibat ini sangat teguh dengan keinginannya, artinya dari semua pihak ini punya pendapat yang berbeda, kemudian saling gigih mempertahankan argumentasinya. Ya. Nah, untuk mengakomodir semua kepentingan tanpa ada yang merasa tidak didengarkan atau merasa tidak diberlakukan secara adil, tadi makanya kami ambil satu keputusan secara mufakat Iya, iya, Pak. agar Tantangannya seperti tidak ada yang tidak ada yang merasa kecewa, sehingga bisa diterima di semua pihak tadi. Oh, oke. Memang tantangannya itu kalau memang berpegang teguh pengennya ini Nah, terus itu ya, Pak ya. Akhirnya malah egois. Makanya Gitu. Ki. Iya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan atau Bapak jalankan? Nah, itu tentunya melihat kasus yang ada, Mbak. Oke. Kadang kita cermati yang harus diselesaikan dengan segera ataukah bisa ditunda. Satu contoh, kalau itu memang bisa teratasi atau segera diatasi dengan segera, tentunya kasus itu masih saya anggap ringan. Tetapi kalau kasus itu sudah harus melibatkan dari berbagai pihak, tentunya saya mengambil waktu untuk ditunda. Kemudian saya merencanakan atau memprogramkan waktu kapan
kita bisa mengundang pengawas, komite, masyarakat yang ada atau tokoh masyarakat yang lain yang menjadi stakeholder di SD Negeri Pomangan. Jadi tidak selalu membuat jadwal. Artinya penyelesaian kasus dipertimbangkan dari urgensi kasus. Jika memang harus segera diselesaikan, ya segera dimusyawarahkan dengan cepat. Atau mungkin cukup saya selaku kepala sekolah dengan guru bisa menyelesaikan, berarti harus segera saya putuskan dan selesaikan. Namun semua tetap harus mempertimbangkan kematangan keputusan itu yang diambil saat itu. Jadi tidak terkesan terburu-buru, karena saya juga merasa khawatir keputusan diambil itu tidak tepat, sehingga perlu pemikiran secara matang. Kasus ini harus segera saya putuskan ataukah saya membuat jadwal untuk ditunda. Berarti mempertimbangkan urgensinya Iya. atau sedalam mana kasusnya ngatur ya Pak. Iya, betul. Tidak terburu-buru juga supaya keputusannya itu baik untuk semua. Dan tepat. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Mbak. Pertama di antara guru dan karyawan ini tingkat pemikirannya kadang ada yang lebih dewasa, sehingga dia memberikan masukan dan pandangan kepada saya. Yang kedua, orang tua siswa. Sejauh saya memimpin selalu kooperatif dengan sekolah dan mau diajak musyawarah. Yang ketiga, atasan kami yaitu pengawas, bahkan sekarang adanya Korsatpen atau Dinas Pendidikan dalam memberikan saran yang bersifat membangun. Selain itu juga komite sekolah juga turut andil, karena komite ini yang menjadi partner kami sehari-hari dalam menjalankan tugas mengelola pendidikan di SD Negeri Pomangan ini. Ya Pak. Ada banyak nggih Pak berarti ya Iya. faktor-faktor atau orang-orang yang mempermudah dalam pengambilan Iya betul, jadi tergantung kita membawanya saja. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dilema etika harus kita kita cari solusinya. Tentunya dengan musyawarah tadi yang di depan sudah kami kemukakan, karena dilema etika ini adalah hal yang sangat sulit, apalagi keputusan itu mengambil keputusan secara sepihak, sehingga pasti keputusan itu tidak akan bisa mengakomodir dari kalangan semua pihak. Jadi tentunya harus melewati satu musyawarah. Nah, dilema etika adalah masalah yang bertentangan dua hal yang sama-sama benar. Jadi seorang pemimpin harus netral, artinya tidak boleh berpihak ke pihak satu atau pihak yang lain. Harus bisa istilahnya harus bisa menampung dari aspirasi semua pihak tadi untuk disatukan mencari jalan atau solusi yang terbaik. Itu Pak. Gitu. Berarti seorang pemimpin itu harus netral ya Pak, tidak Betul. boleh memihak satu pihak saja, harus bisa menampung aspirasi dari semua pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Karena bagaimanapun kalau orang Jawa yang namanya pemimpin itu menjadi artinya bisa ngesui dari semua kalangan, dari semua karakter yang tujuannya menjadi satu yang terbaik. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, semuanya sudah saya rangkum Bapak, jawaban Bapak, dan cukup untuk menambah hasanah pengetahuan saya tentang
bagaimana mengambil keputusan dari Bapak Kepala Sekolah yang memang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Oke, saya juga terima kasih Mbak Lela, Mbak Nana. Jadi saya juga terima kasih dengan kehadiran penjunjungan ini, tanpa terasa juga akan menambah wawasan saya. Artinya saya juga bisa menimba ilmu apa yang harus saya lakukan ke depannya nanti, sehingga tetap hasanah yang terbaik yang ingin saya capai. Ini juga tidak lepas dari kehadiran penjenengan di siang ini, Mbak Lela. Saya juga terima kasih. Iya, saya juga berterima kasih banyak Bapak atas sama-sama. waktu yang Bapak luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama-sama. Saya doakan semoga Bapak tetap sehat. Amin. Dan Amin. Setelah pensiun nanti Bapak tetap bisa eksis ke Amin. depannya. Iya, amin. Terima kasih Mbak Lela. Oke, terima kasih ya Bapak. Iya. Saya tak pamit dulu. Iya. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak,